Hai pemirsa Bungo TV dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Lia Permatasari di program kita Sehat Bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo ya. Baik, tentunya di program kita yang dimana ini selalu mendatangkan narasumber langsung dari RSUD Haji Hanafi Muara Bungo, dan pada segmen kali ini ya saya kedatangan seorang dokter cantik ya. Ada Dokter Putri Julia SPBA ya, spesialis bedah anak. Kita coba sapa dulu beliau ya. Halo, selamat pagi ya, dokter. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Dokter Putri Julia, panggilan Dokter Juju ya biasanya ya, Dokter Juju. Iya, oke. Jadi Dokter Juju ini adalah spesialis bedah dan anak. Jadi lebih menangani untuk anak-anak yang usia 18 tahun ke bawah seperti itu ya. Nah, mungkin yang ada di pikiran masyarakat Kabupaten Bungo mungkin selama ini yang ada SPA aja, spesialis anak, ternyata ada loh SPBA gitu, spesialis bedah anak. Nah, tentunya nanti kita akan bertanya lebih lengkap, lebih dalam dan lebih accountable tentunya mengenai anak bersama Dokter Juju ya. Tapi sebelum kita coba tanya dulu, Dokter Juju sudah bergabung di RSUD Haji Hanafi ini sejak kapan gitu ya. Jadi sejak tahun berapa nih bergabung di RSUD Haji Hanafi Muara Bungo? Iya, saya mulai bergabung dari tahun 2024, itu bulan Oktober. Oktober. Jadi udah hampir 1 tahun berarti. Ya, 1 tahun Oktober. Iya, iya. Anniversary dong. Rencana ya. Jadi aslinya dari mana nih, Dok? Asli saya orang Padang. Oh, sama, kelihatan nggak kalau sumber-sumber gini? Orang Padang, tapi memang ya merantau-merantau dan akhirnya ke sini. Akhirnya ke sini. Jadi aslinya di Padang ya, orang tua di Padang berarti. Oke. Jadi gimana? Udah ada pendamping belum nih? Oh, masih single. Oh, masih single ya. Mana tahu dapat anak Bungo. Ada niatan nggak cari yang di Bungo? Kita jalanin aja. Jalani aja dulu ya. Oke, kenapa nih Dok lebih tertarik ngambil spesialis itu lebih ke bedah anak gitu? Pasti kita tuh kan sebelumnya kan pasti dokter umum dulu ya Dok ya. Pasti setelah dokter umum pasti berencana, dokternya kenapa sih lebih tertarik atau lebih inginnya ke dokter spesialis bedah anak? Mungkin ada pengalaman tersendiri atau mungkin ada lebih tepatnya lagi kenapa gitu alasannya? Oke. Jadi kalau anak itu spesial ya. Iya, spesial. Jadi dia bukan dewasa kecil, tapi itu dia makhluk yang spesial, dia khusus sendiri untuk permasalahannya. Dan di bedah anak inilah kita makin bisa memahami gimana kondisi-kondisi anak itu benar-benar multidisiplin semua yang menangani. Jadi di situ ketertarikannya. Jadi memang lebih challenge-nya, tantangannya itu lebih tinggi dibanding kalau orang dewasa. Mungkin dari kepingin tahuan itu deh akhirnya gitu. terpacu. Oke. Jadi kalau untuk spesialis bedah anak ini di RSUD Haji Hanafi ini ada berapa orang ya dokter ya? Baru saya. Baru saya satu. Jadi bersyukur banget lah ya dengan kehadiran Dokter Juju ya, jauh-jauh dari Sumbar ya, rela ninggalin kampung halamannya demi bergabung bersama RSUD Haji Hanafi untuk membantu masyarakat Kabupaten Bungo ya, tentunya dalam menangani permasalahan pada anak-anak yang ada di Kabupaten Bungo ya. Baik, hari ini kita tema kita lebih ke kelainan kognital ya Dok ya, pada bayi ya. Oke. Nah, mengapa sih penting banget masyarakat Bungo atau masyarakat siapapun saja untuk mengenali kelainan bawaan sejak dini ini, Dok? Oke. Jadi memang saya selama 10 bulan di sini juga itu banyak kasus-kasus kelainan kongenital terutama bayi yang neglected. Jadi tidak tertangani, ketahuannya telat. Iya. Nah, di sini saya lebih ingin menekankan tips and trick buat orang tua, kemudian tenaga kesehatan garda terdepan, apa sih yang mesti dilihat kalau bayi-bayi baru lahir itu, minimal lakukan pemeriksaan itu saja dan udah cepat tahu nih. Jadi begitu cepat ketahuan, penanganannya pun juga tepat. Gitu. Jadi tidak meminimalkan tingkat kematian pada bayi terutamanya. Makanya lebih enak dan fokus kita membahas tentang kelainan kongenital pada bayi karena sering banget ini terabaikan di bagian garda terdepannya, terutama di daerah-daerah. Oke, jadi dokter ini lebih ke bayi yang sudah ditolong persalinnya oleh seorang bidan, misalnya seperti itu, dan kelainan-kelainan itu yang dokter tangani seperti itu ya. Oke. Nah, dari yang udah dokter selama hampir 1 tahun di Bungo gitu kan, ada nggak kelainan kognital yang pada bayi itu tidak terbaca atau mungkin tidak diketahui seperti itu? Jadi setelah sekian bulan baru orang tua menyadari gitu. Ada nggak yang seperti itu ya dok? Karena banyak ditemukan seperti itu, makanya saya angkat kasusnya ini karena banyak yang tidak terrecognize, maksudnya tidak mengenali, wah ini ternyata memang kelainan gitu. Jadi memang banyak yang delay, yang refer ke Hanafi kondisi-kondisi bayinya.
Oke, jadi sadar tuh setelah beberapa bulan baru sadar bahwa adanya kelainan seperti itu. Sebenarnya kalau beberapa bulan belum nyampe, tapi sudah ada yang nyampe seminggu, ada yang sampai 2 minggu, dan itu kadang kita agak miris juga karena hal yang sangat sepele ini sebenarnya sangat sepele, pemeriksaan itu sangat simple, tapi banyak yang terabaikan. Jadi akhirnya pasiennya datang ke sini ususnya udah bocor, kemudian anaknya udah infeksi berat, jadi untuk kemungkinan survivalnya juga jadi kecil untuk bayi-bayi neonatus terutama ya, kurang dari 28 hari. Oke, jadi yang menjadi alasan itu kenapa sih bisa tidak terdeteksi sejak awal mula lahir. Jadi kalau sudah seperti itu, kita nyalain siapa gitu kan istilahnya kan? Sebenarnya bukan salah siapa-siapa, tapi memang misalnya di dalam kandungan di USG ya. Kan sekarang bidan-bidan sudah bisa melakukan USG ataupun dokter umum ataupun di puskesmas sudah bisa USG. Dan USG itu memang butuh keterampilan ataupun keahlian yang lebih khusus karena sedikit aja kelainan di situ tuh kita sudah harus curiga. Cuman memang kita tidak bisa muluk untuk menuntut semua orang bisa membaca hal itu ya. Nah, di dalam intrauterin ataupun dalam kandungan kadang kita bisa miss, nggak ketahuan nih. Nah, begitu dia lahir, sebenarnya pemeriksaan kita selalu menggencarkan pemeriksaan 5 lubang. Ya, 5 lubang itu lubang hidung, kemudian telinga, mulut, kemudian lubang urin atau tempat pipis, dan juga lubang kemaluan, atau tambah sama yang cewek lubang kemaluan dan anus ya. Nah, cukup 5 lubang itu sudah kita dalam waktu 24 jam begitu lahir bayi dicek dan itu aman semua, itu insya Allah nggak ada masalah ya. Kecuali di belakang setelah itu ada permasalahan, itu masih oke, tapi yang sangat urgent kita tahu 5 lubang itu dulu semua sudah paten atau sudah terbentuk. Jadi kondisi-kondisi gawat darurat ataupun emergensi dan urgensi kita sudah bisa mempersiapkan. Gitu. Oke, jadi harus berarti semua petugas kesehatan yang akan membantu pertolongan persalinan mereka sudah paham dong ya untuk melakukan pemeriksaan pada 5 lubang itu ya gitu ya dokter ya. Oke. Nah, dari 5 lubang itu apakah semuanya terdeteksi? Atau mungkin ada yang tidak terbaca oleh mata misalnya seperti itu dokter ya, apa sama petugasnya lah seperti itu. Nah, jadi untuk menangani hal tersebut kita harus melakukan apa gitu dok? Ya, jadi begini, begitu bayi lahir, misalnya ini bayinya lahir di bidan, bidan atau di puskesmas. Begitu bayi lahir, pasti yang dinilai utama bayinya menangis atau tidak? Iya, benar. Nangis kuat, bagus, nah sesak nafas nggak ada. Oke, ini berarti dia secara general dari pernafasannya udah oke. Tapi untuk memastikan bisa lagi nanti disedot dari hidungnya dan mulutnya. Nah, di situ sekaligus melakukan penilaian, misalnya dari hidung. Dari hidungnya ini dua-duanya ada meleran nggak? Misalnya ada yang cuma sebelah kiri aja kayak lendir-lendir. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu ada sumbatan kah di hidungnya. Nah, itu nanti bisa kita referkan ke rumah sakit selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut hidung. Nah, yang kemudian telinga lihat bentukannya normal atau enggak, ada lubangnya atau enggak ya. Terus yang ketiga mulut. Nah, yang mulut ini kadang begitu bayi sudah nangis kebanyakan tidak, udah bagus. Ternyata pada kita kan begitu bayi lahir minimal observasi 1x24 jam. Kenapa? Salah satu kelainan yang sering, kelainan kongenital pada mulut itu ada atresia esophagus atau sumbatan pada kerongkongan. Jadi dia buntu, saluran makannya buntu. Jadi dalam waktu 1x24 jam itu biasanya keluhannya kan begitu lahir refleks nyusui ya, nyusui. Kok anaknya tersedak ya, anak tersedak. Setelah itu kok banyak air liur yang keluar. Nah, itu sudah patut kita curigai, jangan-jangan ada sesuatu nih yang menyumbat. Hal simpel yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan garda depan. Kalau misalnya ada selang, kita tuh namanya nasogastric tube. Jadi dia selangnya dimasukkan ke hidung bisa, ke mulut bisa. Itu masukkan aja ke mulut. Biasanya begitu masuk 7-8 cm itu kan akan mentok. Normalnya dia harus lewat, dia bisa sampai 10-an ke atas. Kok ini mentok, ketahanan? Itu sudah sangat membantu ada kelainan nih di mulutnya. Kondisi seperti itu kondisi emergensi, harus segera dirujuk ke rumah sakit yang terutama ada bedah anaknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua tadi lubang kemaluan ya. Nah, lubang kemaluan ini lubang pipis misalnya, lubang tempatnya pipis ya, urin. Misalnya cewek dan cowok. Kalau cewek kan ada 3 lubang ya, kita lihat ada lubang kemaluan,
pipis sama anus. Kalau misalnya cowok lubang kemaluannya, lihat pipisnya, misalnya dia ada lubang yang lain nggak selain jadi ujung gitu. Memang rata-rata bayi kan memang tidak bisa ditarik, tapi seperti kelainan hipospadia itu akan bentukannya benar-benar aneh dan tempat pipisnya itu bukan di ujung tapi dia di sepanjang batang dari kemaluannya itu. Nah, itu namanya hipospadia. Atau dia kebalik. Dia bukannya di sini tapi dia kebalik, pipisnya dari atas. Nah, itu epispadia, itu juga kelainan kongenital. Tapi apakah urgensial segera perbaiki? Tidak. Itu nanti ada masanya, kita masih bisa dikasih waktu untuk perbaikan. Nah, yang kedua lubang anus dia. Nah, ini yang paling sering. Jadi dia tidak ditemukannya lubang anus. Dan itu sangat sering terlewat. Karena memang sekarang ada kebijakannya tidak boleh memeriksa lubang anus bayi dengan memasukkan termometer ke dalam. Tapi kita memberikan alternatif lain dengan selang nasogastrik tadi atau selang mulut tadi, dikasih jelly atau disabunin boleh, masukin ke lubang anus. Kadang ada bayi itu dia kayak ada cekungan, kayak ada lubang, ternyata pas dimasukin mentok. Jadi dia bukan true, bukan benar-benar lubang anus. Makanya kita perlu dilakukan tindakan seperti pemasangan selang. Kalau memang tidak dibolehkan termometer, pakai aja selang di jelly-in. Itu udah sangat membantu. Kenapa? Ini kondisi emergensi. Bayi yang tidak ada lubang anus dan dia minum terus, minum, perutnya akan kembung. BAB tidak ada. Itu dan ketahuan BAB-nya nggak ada setelah 3 hari usianya, setelah 5 hari. Itu kondisi bayi sudah sangat gede perutnya dan kemungkinan besar perforasi ataupun bocor pada usus sangat tinggi. Jadi kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya simple, maksudnya sangat sederhana untuk dilakukan, tapi banyak terabaikan. Oke. Jadi istilahnya itu 5 lubang yang diperiksa itu banyak membantu tentunya, dan kalau apabila diabaikan ya bisa berdampak negatif juga kepada si bayi, kan kasihan ya. Oke. Nah, itu apa sih Dok penyebabnya atau faktornya gitu sehingga yang memicu itu terjadi, meningkatkan resiko kelainan kognitif pada bayi gitu, sehingga kok bisa yang tadi dokter mengatakan anusnya nggak ada gitu kan, atau mungkin saluran pipisnya yang tidak sesuai pada tempatnya gitu, atau mungkin tersumbatnya kerongkongan tadi gitu. Nah, itu penyebabnya apa? Apakah mungkin emang dari pola makan si ibu, atau mungkin emang faktor genetik gitu istilahnya gitu ya Dok? Jadi sebenarnya kelainan kongenital ini jauh sebelum dari si ibu tuh hamil. Jadi bagi ibu-ibu ataupun perempuan yang berencana untuk menikah, berarti menikah mau punya anak berencana punya anak, itu sebenarnya dari dia masih gadis dia sudah mempersiapkan diri. Misalnya mengkonsumsi vitamin, seperti kalsium, vitamin D, zat besi, itu semua vitamin itu sudah dipersiapkan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan sebelum dia mulai menikah ya, karena itu seperti bekal buat dia nanti kalau begitu hamil sudah ada nih nutrisi untuk si bayinya. Siap lah gitu Nah, saat dia hamil, di situ gunanya antenatal care, dia bisa ke bidan, ke dokter kandungan. Nah, di situ tiap kunjungan dia akan dapat suplemen gizi. Nah, memang sangat membantu vitamin-vitamin semasa kehamilan itu, karena seperti asam folat ya, itu tuh juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan dari jaringan saraf si bayi, karena itu nanti banyak kaitannya, misalnya salah satunya Hirschsprung ya. Hirschsprung itu suatu kelainan kongenital di mana pada usus besarnya tidak didapatkan persarafan ya, karena salah satu tadi perbentukannya bahan bakunya itu sangat kurang. Akhirnya nanti bayinya lahir atau usianya sudah berbulan-bulan kok BAB-nya nggak lancar, perutnya kembung. Nah, itu salah satunya Hirschsprung ya, yang tidak ada saraf di usus. Jadi memang sangat ditekankan untuk perempuan khususnya yang akan ingin punya momongan nih ya, persiapkan jauh-jauh sebelumnya memang suplemen ataupun vitamin untuk masa kehamilannya. Jadi itu ya pasti himbauan juga untuk para remaja putri lah ya, bahwasanya kan sekarang juga ada nih program untuk konsumsi tablet tambah darah gitu ya Dok ya. Nah, diberikan kepada remaja-remaja putri. Nah, pada saat itu tablet itu diberikannya diminum gitu ya Dok ya, persiapan karena apa? Untuk mencegah anemi salah satunya, dan juga persiapan atau
bekal untuk menjadi calon seorang ibu. Karena apa? Semua wanita pasti akan menikah, dan menikah inginnya pasti ingin memiliki keturunan gitu. Dan kalau udah hamil pastinya pingin anaknya jadi anak yang sehat, ya tidak kurang satu apapun dan menjadi anak soleh. Itulah harapan semua orang tua tentunya ya. Jadi makanya dari sekarang kita berusaha dan menjaga pola makan, pola istirahat, dan pola semuanya agar bisa menjadi generasi penerus yang sehat dan baik ya. Baik, nanti kita akan berbincang kembali bersama Dokter Juju ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bunga TV, selalu di hati. Oke pemirsa Bunga TV dimanapun berada, tentunya kita masih bersama Dokter Juju ya, spesialis bedah anak ya. Tentu kita masih akan berbincang bersama beliau ya di segmen kedua kita ya. Nah kali ini kita akan bertanya-tanya tentang lebih ke apa ya, deteksi dini ya, atau tanda-tanda klinis lah ya. Karena tentunya kepada si anak atau kepada si bayi itu pasti akan memberikan apa ya, kode atau lampu merah lah seperti itu ya. Nah dok, apa saja sih tanda-tanda awal kelainan kognital ya yang terjadi pada si bayi yang harus diwaspadai oleh orang tua lah seperti itu? Ya, jadi kalau selama ibu hamil, dia pasti kan ada kontrol antenatal care ya, tadi ya. Dan kontrol antenatal care itu salah satunya ada pemeriksaan ultrasonografi. Iya benar, USG baik ya. bidan ataupun dengan dokter umum ataupun dengan dokter spesialis kandungan. Biasanya kalau memang kelainan deteksi dini yang sering kita temukan itu adanya polihidramnion. Jadi polihidramnion itu cairan ketuban kok masih banyak banget. Berarti si anak ini nggak minum. Harusnya kan dia minum, keluar lagi, minum, keluar lagi, kayak gitu terus ya sirkulasi. Ini kok di luar terlalu banyak, terus itu sudah bisa dicurigai, berarti ada salah satu yang tersumbat dalam saluran pencernaannya, apakah itu di kerongkongannya, ataukah memang di bagian anusnya, atau di usus-ususnya itu. Jadi ada namanya atresia yeyunum, atresia duodenum, itu tuh dia tersumbat, jadi benar-benar tidak bisa masuk si cairan amnionnya ya, cairan ketubannya. Nah itu udah tanda-tanda tuh, itu udah alert tuh, ini ada sesuatu nih. Atau cairannya oke, bagus, tapi kok ada yang kayak melayang-layang di atas perutnya ya, itu kondisi suatu kondisi kognital seperti gastroskisis ataupun omphalocele. Jadi ususnya berada di luar rongga perut atau ususnya berada di rongga perut diselaputin, namanya omphalocele. Itu juga bisa kelihatan dari USG. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang paling sering ataupun kayak yang lebih mungkin bisa terdeteksi dari USG itu. Tapi memang tadi balik lagi tergantung ke experience atau pengalaman dari pengguna pemeriksaan ultrasonografinya ya. Karena itu kan memang harus ada terbiasa yang mau dilihat itu apa gitu. Jadi banyak kan dari pre-screening USG kadang tidak kedetek ya. Jadi kita juga tidak terlalu ini kan menekankan banget untuk ultrasonografi. Kemudian begitu dia lahir ya tadi kita cek langsung 5 lubang. Ya. Dan untuk amannya kita lihat selama 24 jam ada nggak keluhan-keluhan yang seperti tadi, ada hipersalivasi, air liur yang berlebih, kemudian anak tersedak, perutnya kembung, BAB nggak ada keluar-keluar gitu ya. Nah, itu tuh sudah kemungkinan tanda-tanda klinis yang bisa kita temukan ya. Atau anaknya sesak, jadi itu seperti kelainan hernia di dalam dinding dada. Nah karena itu kondisi anak yang sesak wirut atau ada masalah, karena bayi-bayi yang ada kelainan kongenital itu juga akan disertai dengan kelainan-kelainan lain, misalnya kelainan jantung juga bisa ya. Jadi klinis-klinis yang rasanya kok anaknya nggak enak ya, nafasnya ya, terus kok perutnya makin lama makin gede ya, BAB-nya, bayi itu normalnya BAB lebih dari 5 kali, kurang dari 5 kali itu harus udah wanti-wanti nih ada apa-apa nih ya, gitu. Mungkin itu. Iya, jadi ya kita sebagai seorang ibu harus peka juga gitu ya, dokter ya. Dan begitu juga untuk suami, mungkin yang bisa, suami siaga istilahnya kayak gitu ya, yang bisa memantau kondisi si anak yang pasca
dilahirkan. Nah, jadi pentingnya USG tadi itu terkadang berbagai macam alasan ya si ibu hamil terkadang malas USG gitu ya dokter ya, atau mungkin alasannya ya jauh dari vaskes atau segala macam, dan pada dasarnya kan kalau untuk USG kan udah dipermudah banget gitu ya dokter ya untuk prosedurnya, dan bahkan di puskesmas sudah ada alat tersebut kan. Jadi tidak harus ke, misalnya nggak harus ke dokter spesialis yang ada di Bungo misalnya seperti itu. Jadi kita bisa ngambil jangkauan yang ada di wilayah kita saja, misalnya puskesmas yang sudah menyediakan layanan untuk USG. Jadi penting banget tentunya. Nah tadi dokter mengatakan bahwasanya kalau seandainya air ketuban si ibu itu terlihat masih banyak, itu artinya kan si bayi nggak minum nih atau kurang minum gitu. Nah otomatis itu penanganannya nanti pasti setelah mereka lahir juga kan? Nah, tidak bisa pada saat mereka masih di dalam rahim kan, seperti itu. Sebenarnya sekarang teknologi sudah sangat canggih. Ada yang surgery fetomaternal namanya. Cuman ya untuk tempat kita sendiri masih belum bisa dilakukan itu. Memang masih di institusi-institusi tinggi, misalnya di UI atau terutama di Unpad dan yang lain ya. Tapi memang tapi itu tidak menutup kemungkinan ya kalau kayak gitu berarti telat dong tangan. Enggak. Jadi begitu dia, itu gunanya screening USG. Jadi kita udah tahu, kita udah siap-siap nih, terutama dokter OB-GYN-nya udah ini ada kelainan ya, kita join langsung bedah anak. Jadi begitu lahir anaknya langsung bedside dengan ibunya ditindak. Nah itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi onsetnya cepat dan ketahuan kita sudah siap, dan orang tua terutama sudah siap dengan kondisi anaknya seperti apa lahirnya, terutama yang ibu-ibu baru ini ya, yang baru anak pertama, pasti mereka masih sangat bingung gimana normalnya bayi. Mereka nggak tahu, kirain itu normal, ternyata itu nggak normal. Itu sangat wajar sekali, mereka masih sangat bingung. Pasti berpengaruh juga sama psikis mereka gitu ya dokter. Betul. Ya. Oke, jadi ya kembali ke ibu hamil. Makanya ibu hamil harus rutin-rutin konsumsi vitamin-vitamin yang dianjurkan oleh dokter ya, ataupun bidannya, dan juga jangan lupa makanan yang cukup gizinya. Karena apa? Badan 2 sama badan 1 pola makannya beda gitu ya dok ya. Jangan malah mikirin diet gitu. Dietnya nanti setelah melahirkan diet deh sepuasnya ya. Tapi jangan juga kasih juga nanti ASI eksklusifnya malah terganggu gitu ya dok. Pokoknya itu jangan diet dulu setelah prosedurnya berjalan dengan lancar gitu. Nah jadi beda nggak dok yang kelainan kongenital dengan kelainan yang muncul setelah lahir? Itu gimana tuh dok? Terkadang kan ada juga muncul tiba-tiba setelah dia lahir, atau itu memang udah bawaan lahir tapi tidak diketahui gitu. Jadi itu gimana? Beda atau emang seperti itu persepsinya gitu? Jadi sebenarnya ya kelainan kongenital terjadi dari masa dia dalam kandungan intrauterin. Dan ketahuannya belakangan ya itu yang Nadine baru ketahuan dok ya. Itu seringnya salah satunya hernia ya. Memang kalau hernia atau benjolan di lipat paha itu kita bayi lahir masih rata-rata bayi begitu dia lahir dia sudah nutup salurannya itu. Jadi kemungkinan untuk terjadi hernia itu tidak ada. Tapi ada beberapa case kondisi yang dia masih kebuka, masih ada. Kadang itu masih ada waktunya dia dengan sampai usia 6 bulan masih menutup. Tapi kita tetap prinsipnya begitu hernia ketahuan berapapun usianya, meskipun dia bayi. Hernia ketahuan sesegera mungkin untuk di repair, dioperasi. Karena kenapa? Kita tidak tahu, terutama ibu-ibu ataupun orang tua baru ya, anak yang pertama, perdana gitu kan. Anaknya ini ada benjol, rewel-rewel aja, nggak mau minum, muntah-muntah. Dia nggak tahu ternyata sudah benjol, udah bengkak nih di bawah, kejepit tuh si ususnya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita hindari. Jadi prinsipnya pada bayi ataupun anak usia berapapun, begitu ketahuan dia hernia, secepatnya untuk di repair. Karena kita minimalkan resiko ususnya kejepit, itu banyak pembuluh darah bisa mati ususnya. Kalau ususnya mati, terpaksa dipotong. Operasinya lebih gede, lebih lama, dan pemulihannya lebih lama dibanding kalau dia hernianya yang masih bisa keluar masuk. Itu sangat tricky, maksudnya harus detail sebenarnya, maksudnya harus jeli ke orang tua. Ini kok ada sesuatu, nggak apa-apa. Memang kalau saya sih lebih salut orang tua yang ini ya kritis ya maksudnya, tapi kritis dan bisa dikasih tahu ya, dan komunikatif serta kerjasama gitu. Jadi di situ bisa ketahuan nih anak-anaknya kalau ada yang kelainan dikit aja. Nah, jadi cepat penanganannya.
Oke, jadi tetap ya hernia itu tetap congenital ya. Ya mungkin orang tuanya baru menyadari saja seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya saya juga ada juga sih dengar ya dok ya. Ini kasusnya juga malah tetangga saya malahan kan. Jadi emang ada kelainan juga ya hernia sih, tapi belum saat ini belum ada tindakan karena katanya sih ya nunggu agak gedean dikit lah kayak gitu kan. Padahal harusnya segera gitu ya dok ya. Jadi memang sekarang kita menggencarkan hernia itu begitu terdeteksi sesegera mungkin. Oke. Jadi dengan adanya dia bertambah umur nanti lebih ribet lagi prosesnya gitu ya. Yang tadi kita takut terjepit tadi ususnya kejepit itu. Ususnya. Oke. Emang bawaan anak-anak seperti itu dia suka rewel, suka nangis gitu ya? Jadi kalau dia usus selama ini yang sudah saya dapat di sini dia terjepit gara-gara ada riwayat BAB keras. Jadi ususnya masuk ke dalam. Kita mau dorongin nggak bisa, ternyata waktu di open, waktu dibuka itu tuh hanya ada yang sangat keras. Jadi keras ini yang menahan si ususnya untuk balik. Akhirnya yang biasanya bisa masuk sendiri kok dok, tapi sekarang udah nggak bisa. Oh ini BAB-nya gimana sebelumnya? Memang susah. Oh ya udah, ini kemungkinan besar salah satunya ada yang keras nih di usus si ade. Akhirnya dia nggak bisa masuk lagi. Akhirnya kejepit, nyeri. Anaknya datang dengan kembung, muntah, demam, rewel. Nah itu udah komplit paketnya. Oke, jadi harus jeli. Kenapa lo ketawa pernah jadi kayak gitu juga ya? Jangan-jangan waktu bayi dulu. Oke, jadi itu. Jadi untuk orang tua kita harus jeli, harus benar-benar memperhatikan kondisi si anak, perkembangan si anak. Walaupun apapun itu bentuknya, kalau kita merasakan itu kok beda sih. Biasanya anak pertama nggak ada kayak gini, kok gini ada gitu. Jadi itu harus kita cepat tanggap dan cepat langsung kita periksa gitu. Nah dok, kalau untuk jenis-jenis apa saja nih dok, kelainan apa saja yang paling sering dokter temukan gitu pada bayi baru lahir? Misalnya ada nggak kelainan kayak jantung bawaan gitu ya dok? Atau mungkin bibir sumbing atau kelainan saluran pencernaan segala macam, itu gimana tuh? Ya, jadi seperti selama saya di sini sih memang kelainan-kelainannya bervariasi ya. Terutama di bagian sistem pencernaan ya. Seperti yang tadi saya bilang atresia esophagus, di sini juga udah mulai banyak atresia esophagus, dan itu perburukannya cepat karena dia juga kadang ada permasalahan jantung. Itu yang saya tekankan tadi. Kelainan kongenital ini dia jarang berdiri sendiri. Dia biasanya ngajak teman-temannya nih. Gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi kelainannya, dia itu akan diikut sertakan kelainan sekitar organ di sana. Misalnya kayak kerongkongan, bisa jadi kayak misalnya di jantungnya ada katup yang tidak nutup VSD, atau misalnya PDA ataupun bocoran jantung, itu macam-macam. Atau kondisi jantungnya sebelah kanan gitu. Itu sangat banyak, sangat bisa saja. Kayak itu dari jantung. Belum lagi nanti dari tulang belakang, ada spina bifida, kemudian dia ada hemisakrum. Hemisakrum itu panggulnya hanya ada sebelah gitu. Terus hemivertebrae, tulang itu nggak utuh kanan kiri, cuman ada sebelah aja. Nah, terus ginjal, ada yang ginjalnya cuma ada satu, agenesis ginjal yang sebelah kanan, atau dia ada hidronefrosis, atau memang ada sumbatan di di saluran urinarinya. Nah itu sangat banyak ya. Kita menyebutnya kliennya itu Facteron syndrome. Jadi Facteron syndrome itu kelainan dari vertebra, tulang belakang, kemudian atresia ani atau malformasi anorektal, sekarang kita sebut itu tidak ada lubang anus, kemudian cardiac defect, kelainan dari jantung, kemudian renal yang tadi dari ginjalnya ada atau tidak, kemudian ada cairan atau tidak itu, kemudian limb, anggota gerak, kadang ada polidaktili, ada faktor, ada equinotalipes kan, itu macam-macam. Jadi itu semua bisa berkaitan dengan kelainan kongenital. Tapi itu kapan kita screening? Apakah semua bayi langsung lahir harus screening ya? Memang kalau dari literaturnya begitu bayi lahir 20 sampai 24 jam harus kita screening semua. Idealnya itu dari literatur ya. Harusnya. Tapi kita harus melihat kondisi kita juga di tempat kita kerja, apakah itu memungkinkan atau enggak. Jadi beberapa mungkin hal-hal yang sangat urgent bisa kita lakukan screening, atau saat dia nanti sudah beres emergensi, misalnya kayak atresia ani atau malformasi anorektal misalnya, yang dia tidak ada fistula, tidak ada lubang sama sekali, berarti dia setelah di kolostomi nanti apa tindakannya? Kita screening nih misalnya usia 3 atau 6 bulan, kita screening kelainan-kelainan lain ada nggak ya, misalnya kelainan dari ginjal, dari jantung, untuk sambil kita menunggu tindakan definitif selanjutnya gitu. Jadi sambil jalan, atau
ternyata ada keluhan, misalnya ibunya mengeluh, Bu, kok dok ini ada benjolannya dok di pinggangnya dok. Ternyata kita USG, memang ada kelainan dari ginjal. Jadi memang tidak bisa langsung kita screening semua ya, misalnya kayak tulang belakang harus di MRI, itu emang di sini kita lebih mengarahkan emang ada indikasi, itu baru kita lakukan pemeriksaan. Oke, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri ya, dia ngajak teman ya. Dia banyak temennya. Banyak temannya. Jadi itu semua tuh faktornya itu emang dari awal kehamilan itu ya dokter ya? Bukan hamil lagi, saat dia masih gadis, ibunya masih gadis, masih persiapan mau hamil, itu udah dari situ, dari gizi ibunya, kemudian suplemen ataupun vitamin ibunya, itu dari hal seperti itu udah dampaknya bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam ya. Jadi nggak apa ya istilahnya itu ya, bukan hal yang sepele berarti. Bukan, dan penanganannya pun kita juga butuh multidisiplin ya, seperti tadi kita butuh dokter MJ, kita butuh dokter anak, kemudian kalau misalnya memang kelainan persarafan kita butuh dokter bedah saraf, kelainan ada satu lagi atrophy bladder, itu tuh memang dia kantong buli atau kantong urinarinya di luar rongga perut. Nah itu juga kita butuh kerjasama dengan ortopedi, bedah tulang. Jadi untuk anak itu saya bilang dia khusus, dia itu istimewa. Dia tidak bisa kita sendirian, dia multidisiplin untuk penanganannya. Jadi sangat krusial. Begitu ketahuan, onsetnya cepat, penanganannya pas, dan multidisiplinnya banyak yang terlibat. Oke. Jadi itu jenis-jenis kelainan kognital ya yang sering ditemukan ya. Mungkin kalau untuk di Kabupaten Bungo nggak sebanyak itu juga dokter ya. Iya, tapi udah mulai muncul kayak arthroskisis udah ada kemarin. Alhamdulillah anaknya. Iya. Gitu. Itu biasa kalau seandainya di anak pertama dia seperti itu, nanti di anak kedua bakal terjadi hal yang sama nggak dok? Itu jadi, tergantung polanya lagi ya? Iya, tergantung vitaminnya, kondisi ibunya, dan juga memang ada beberapa seperti faktor genetik mempengaruhi juga ada ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri juga. Cuman masih bisa kita antisipasi ya dari vitamin ibunya, kondisi nutrisi ibunya, dan juga pre-screening antenatal tadi. Dari situ kita sudah bisa mempersiapkan calon orang tua dan juga bayinya nanti kondisi lahirnya seperti ini, dan kita akan melakukan tindakan ini dan jadi biar lebih siap. Iya. Ya makanya sekarang di KUA itu kan ada juga pemeriksaan sebelum kita mengajukan surat nikah, itu kan udah ada pemeriksaan apa gitu namanya gitu. Pemeriksaan sebelum pranikah gitu ya dokter ya. Mungkin dokter belum ya. Tahun ini rencana ya. Oke. Jadi itu beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan di segmen kedua ya. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi kita akan luncurkan di segmen ketiga. Jadi untuk pemirsa Bungo TV, dan kemana-mana kita akan berbincang bersama Dokter Juju. Kayaknya nggak cukup 1 jam bersama Dokter Juju ya. Tetap di Bungo TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV, ya kita masih tetap bersama Dokter Juju ya, karena kita masih akan melanjut pembahasan kita ya mengenai kelainan pada anak. Tentunya di segmen ketiga kita lebih menanyakan tentang diagnosis dan penanganan medis lah seperti itu ya. Karena apa? Karena Dokter Juju ini berperan penting banget ya dengan adanya beliau di kabupaten kita yang ada di Rumah Sakit RSUD Aja Nafi, dan Dokter Juju sendiri juga di sini gitu istilahnya. Jadi sangat membantu banget lah dengan adanya kehadiran Dokter Juju ya. Oke, dokter, kan tadi dokter juga mengatakan bahwasannya USG itu kan sangat penting gitu kan pada masa kehamilan, minimal 2 kali atau 3 kali lah seperti itu ya dok ya. Ada juga yang mengatakan kalau bisa setiap bulan katanya kayak gitu. Kalau itu yang terlalu rajin banget mungkin ibu hamil ya dok ya, kan ada tuh ibu hamil yang rajin banget setiap bulan dia harus USG gitu. Nah, seberapa besar sih dok peran dari pemeriksaan USG ini dalam mendeteksi kelainan bawaan kognital ini? Ya. Jadi kalau berapa penting, itu sangat penting. Ya. Karena dia adalah pre-screening pertama dari USG. Begitu ada ketahuan, ya kita sudah tadi bisa mempersiapkan mental orang tuanya dengan kondisi bayangan anaknya seperti ini nanti, dan nanti begitu lahir kemungkinan kita akan lakukan pemeriksaan ini gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya sangat penting pemeriksaan USG. Tergantung mau periksanya di mana pun tuh bebas, mau dengan bidan
dokter umum ataupun dokter puskesmas dan juga dokter kandungan. Cuman yang perlu saya tekankan di sini, jika melakukan pemeriksaan USG, misalnya memang beberapa kan tidak familiar ya, pokoknya kalau ada rasanya ada aneh aja, berhak kok untuk dikonsultasikan ke bagian ahlinya, misalnya ke dokter kandungan untuk memastikan, atau minimal dari 4 kali antenatal care itu ada ke dokter kandungannya 2 kali atau minimal 1 kali. Jadi untuk memastikan oh ya ini memang aman nih anaknya. Jadi kita juga tidak telat untuk penanganannya nanti. Ya, jadi yang kalau di pikiran masyarakat, salah satunya saya juga ya mungkin kalau USG itu lebih ke jenis kelamin ya, gitu ya dok ya. Jantungnya ada, anak cewek atau cowok? Iya. Mukanya gimana? Iya, mirip saya nggak gitu, tapi mirip bapaknya gitu. Kan biasa kan kayak gitu yang kita temui di USG ya. Iya, harapan semua orang tua kan emang kayak gitu jawaban dari dokter. Mungkin apabila menemukan sesuatu yang lain, mungkin dokter akan menyampaikan secara langsung gitu ya dokter ya. Kalau emang ada kelainan-kelainan nanti akan terjadi kepada si bayi pada saat dia lahir, tentunya si ibu dan si dokter pun sudah mengetahui apa sih yang harus dilakukan dan dengan siapa sih kita akan berkolaborasi, kan seperti itu ya dokter ya. Nah jadi kalau memang ada kelainan jantung atau kelainan-kelainan sumbi dan segala macamnya, si ibu nanti setidaknya mentalnya sudah ditempah dari dini gitu ya dok ya. Jadi ibu nanti kalau anak ibu lahir kemungkinan besar gitu ya dok. Kemungkinan besar nanti akan gini-gini. Ya contoh misalnya waktu aku dulu waktu hamil, pernah hamil kan dok. Jadi waktu hamil bilang anaknya nanti ini kemungkinan besar laki-laki seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah, semoga sehat-sehat selalu ya dokter ya. Ya kalau bisa ketemu sama dokter Juju di luar aja, jangan sampai di rumah sakit gitu ya dok ya. Boleh. Iya, jadi berarti kalau ditanya peran ya berarti sangat berperan banget USG dalam mendeteksi kognital pada si bayi ataupun pada masa kehamilan gitu. Nah kalau untuk proses penanganannya gimana nih dok? Bila seseorang didiagnosis dengan kelainan kognital, apakah harus menunggu pada masanya yang akan tiba, misalnya nunggu beberapa bulan dulu nih seiring usianya, atau mungkin harus segera dilakukan tindakannya setelah dia lahir seperti itu? Ya. Sebenarnya untuk kondisi kelainan kognital itu juga tadi kan banyak banget. Iya, banyak banget. Ada yang dia emergency, ada dia urgency, dan mungkin ada yang masih bisa nih menunggu ya. Mungkin kita ambil yang beberapa case yang sudah ditemukan di Muara Bungo ini, misalnya seperti atresia esophagus yang kerongkongan buntu, atau malformasi anorektal tadi yang tidak ada lubang anus, sama berarti itu wajib harus gitu ya dok? Iya, itu sama kondisi gastroschisis yang tadi ususnya berada di luar rongga perut. Nah kondisi seperti itu yang kebuntuan, dan misalnya dia yang tadi atresia esophagus yang kerongkongan buntu, dia nggak bisa minum. Dia mau minum ASI itu akan tersedak, akan reflux balik lagi. Resikonya apa? Bisa masuk ke paru-parunya. Kalau masuk ke paru-parunya bisa terbenam. Jadi dia pneumonia gitu ya. Nah makin yang ada anaknya gimana? Sepsis neonatorum. Jadi kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Jadi begitu lahir yang tadi ya 5 lubang tadi, dan jika ketemu misalnya anaknya hipersalivasi atau minumnya tersedak, yang bisa teman-teman kerjakan itu pasang aja selang di mulutnya, bersihkan terus saluran airnya, dan sebisa mungkin rujuk ke rumah sakit yang kalau emang ada bedah anak langsung rujuk bedah anak, atau rumah sakit yang terdekat yang ada bedah umum juga nggak masalah. Yang penting bayinya bisa dapat segera tindakan dulu ya minimal. Karena tindakannya gimana? Emergency atau enggak? Ya, tindakannya salah satunya emergency karena dia butuh pengalihan, gimana nih si air liurnya harus keluar atau dia ada saluran ke bawahnya gitu. Sementara dia cairan lambungnya itu malah mengisi lagi nih ke paru-paru. Nah itu tindakan-tindakan pembedahan akan segera dibutuhkan. Kemudian kasus yang kedua misalnya tidak ada lubang anus tadi, anaknya nyusu tapi tidak ada BAB, baru ketahuan udah 3 atau 4 hari, perutnya makin gede. Itu emergensi nggak ya? Itu emergensi karena kita harus mengalirkan nih yang isi diisi ususnya itu dikeluarkan BAB-nya. Salah satunya kita buat tempat BAB-nya di perut atau kolostomi. Nah, hal yang bisa dilakukan di bidan ataupun di puskesmas apa? Ya tadi pasang aja selang yang dari mulut. Tujuannya kita untuk mengurangi tekanan perutnya. Karena tekanan perutnya sangat tinggi, itu akan menyesak paru-parunya dan juga jantung. Akhirnya apa? Sirkulasi darah terganggu, nafasnya terganggu, yang akhirnya anaknya bisa sepsis, infeksi berat. Jadi
yang bisa dikerjakan ya pasang aja dulu selang dari mulut untuk mengurangi tekanan dari perut. Kalau misalnya dia lahirnya dengan hisprung yang tadi perutnya tiba-tiba gede, dia ada di lubang anus, tapi kok BAB-nya cuma sedikit, cuma 2 kali, itu cuma juga kayak mencret-mencret aja gitu. Ini perutnya kembung, nyusunya mau. Nah, hal seperti itu kita lakukan dekompresi. Dekompresinya gimana? Atas dan bawah. Jadi dari mulut satu, yang dari anusnya juga satu. Dari anus ini boleh kita pakai selang pipis. Jadi nanti ada selang pipis tuh beberapa ukuran. Pakai yang nomor 24, boleh yang lebih gede. Jadi tujuannya biar dia bisa mengalirkan ee-nya yang tertahan di usus besarnya itu pada kondisi hisprung ya. Atau kalau misalnya lebih bagus lagi mengerjakan wash out. Wash out itu apa? Jadi dari selang yang kita masukkan ke anus itu kita masukkan air natrium klorida 0,9%. Tujuannya apa? Jadi dia untuk membilas dan membantu mengeluarkan BAB. Hal seperti itu juga sudah sangat membantu mengurangi tekanan perut anak dan rujuk ke rumah sakit yang ada bedah anak ataupun bedah umum. Oke, jadi kalau untuk tindakan seperti itu yang di RSUD Haji Anak sudah bisa dikerjakan? Sudah bisa. Oke. Bisa. Terus kelainan yang satu lagi yang usus tadi berada di luar rongga perut itu kan kalau udah lahir tiba-tiba ngeliat usus di luar kan panik ya, bingung nggak? Nah, memang jangan panik dulu. Kalau terus apa yang bisa kita lakukan, Dok? Nah, biasanya kita pakai kantong pipis. Jadi urine bag. Urine bag itu kan sisi dalamnya itu steril. Itu gunting aja yang bagian yang tidak ada selang. Dia kan ada yang selang, ada yang bagian yang untuk keluar urin. Nah, itu gunting aja. Pasangin, tutupin si ususnya ke dalam. Tujuannya apa? Biar dia tidak evaporasi. Kemudian dia tidak terpapar lagi dengan udara luar. Karena dia udah 9 bulan terpapar dengan cairan ketuban, itu bentuk dindingnya sudah akan berbeda kan. Sudah terjadi peritonitis mekanik di situ. Dan begitu dia lahir, dia kena udara langsung, kan usus normal tidak kena paparan udara ya. Jadi minimal apa? Jangan sampai kena paparan udara. Caranya gimana? Pakai kantong urin, masukin si ususnya ke dalam sebisa mungkin aja. Kalau misalnya nggak berani jahit ya udah plesterin aja pinggir-pinggirnya. Nah, yang selangnya itu tinggal kita konekin ke cairan untuk dibilas, misalnya cairan NaCl tadi itu boleh. Itu udah sangat membantu. Langsung rujuk ke rumah sakit yang ada bedah anak ataupun bedah umum. Jadi kalau yang seperti itu di luar itu bisa dimasukin lagi ke dalam itu, Dokter? Bisa. Iya, bisa. Itu dokter yang ngerjain? Iya. Aku nggak kebayang. Bisa. Iya, kalau dibilang pernah lihat usus ya paling kan lihat usus ayam gitu kan. Apalagi lihat usus manusia kayak ngeri banget gitu ya, Dokter ya. Jadi itu dimasukin lagi? Iya, bisa. Ya, itu memang itu kondisinya apa ya, emergency, segera mungkin kita lakukan. Nggak kebayang aku, Dok. Makanya aku nggak bisa jadi sebenarnya. Makanya jadi saya kalau ditanya kelainan itu sangat banyak kelainan bayi ini, maka kita hanya bisa fokuskan satu-satu yang pernah ada di sini aja. Itu dokter sendiri sudah pernah ada nemuin kasus seperti itu? Di Bungo udah ada? Udah ada di Bungo. Iya ya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya anak ini masih udah kontrol? Iya ya. Masya Allah. Itu memang saya nggak bisa mungkiri ya, memang selama dari sekolah sampai sekarang orang tua yang saya bilang tadi, orang tua yang menerima, kemudian kerjasama, komunikatif, dan tiap kita ngasih tahu itu akan berpengaruh ke anaknya. Iya. Kadang itu jadi kayak anaknya ada kekuatan sendiri, bisa bertahan sampai sekian minggu, akhirnya pulih. Nah, tapi jika orang tua kita kasih tahu, tapi dia tetap nggak mau, nah itu ada aja hubungannya ke anaknya ya, apa anaknya nanti makin berat infeksinya. Itu memang nggak bisa dipungkiri, itu memang ada seperti itu. Jadi memang ya harus ikhlas ya. Memang pasti berat sih seperti dapat anak-anak spesial seperti itu. Cuman ikhlas dan bertawakal itu memang sangat berpengaruh untuk kesehatan si bayi ataupun si anak. Kontak tuh mereka. Itu dengan anak-anak seperti itu dia tidak mengaruhi kepada kecerdasan mereka nanti atau gimana gitu, Dok? Ngaruh nggak sih? Memang ada beberapa dari penelitian itu ke depan, tapi itu kan memang penelitiannya panjang ya. Nggak semuanya sih, semuanya kemungkinan gitu ya. Memang ada yang agak menutup diri, ada yang jadi dia malu, atau memang agak susah nangkap, itu memang ada beberapa. Cuman tidak terlalu signifikan sebenarnya kejadiannya, karena ya tadi itu dia begitu dia dioperasi kan dia bayi ini faktor-faktornya kan banyak, ada faktor lingkungan, faktor internal keluarga, ataupun dari nutrisi dia sendiri sama perkembangan itu juga sangat mempengaruhi gitu. Jadi tidak mutlak atau mandatori gara-gara kelainan kongenital nanti anaknya kayak gini agak gangguan atau enggak. Oh enggak ya.
Oke ya, jadi itu ya, bingung saya jadinya kalau sudah berada di luar itu ya. Oke, tentunya buat masyarakat ya, terutama buat ibu-ibu ya, lebih baiklah dari mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara mencegahnya? Itu tadi yang dikatakan oleh dokter tadi, pola gizinya diupayakan semaksimal mungkin ya, dan juga dijauhi dari paparan-paparan yang kimia ya, serta ya benar-benar dijagalah pada masa kehamilan itu ya. Sepertinya orang beranggapan hamil itu gampang, tapi yang menjalin susah gitu kan. Nah dok, banyak masyarakat yang percaya kelainan bawaan itu terjadi karena pantangan yang dilanggar pada masa hamil. Misalnya nih, nggak boleh keluar maghrib, ya kan gitu ya dok. Misalnya nih contoh. Jadi bagaimana ini dokter meluruskan apakah itu hanya apa ya? Apa istilahnya itu bahasanya? Mitos atau emang fakta gitu dok. Nah, pantangan-pantangan, oh nggak boleh waktu hamil nggak boleh duduk depan pintu. Ada juga waktu hamil nggak boleh rambutnya dijalin-jalin gitu-gitu. Bener nggak dok kalau itu? Sebenarnya kalau dari logika dan juga ilmiahnya sebenarnya nggak ada hubungannya ya, karena balik lagi tadi pembentukan persarafan atau perkembangan otak dan janin itu ya tergantung dari nutrisi ibunya. Iya, benar. Ya kalau misalnya ibunya mau jalin rambut tapi nutrisinya bagus, oke ya nggak masalah. Iya, nggak ada masalah hubungannya gitu. karena nggak ada kontak langsung juga ke anaknya, kecuali misalnya ibunya menggunakan kosmetik mungkin ada beberapa kosmetiknya harus disesuaikan. Kemudian misalnya di lingkungan sekitar banyak yang merokok ya coba dihindari, jangan ada yang merokok. Atau kebanyakan di sini kan berkebun ya, ada yang penggunaan insektisida ya. Kalau bisa si ibu jangan di daerah itu gitu, atau ya pas penyemprotan ibunya lagi nggak di rumah atau apa. Jadi memang meminimalkan paparan karsinogenik ataupun zat-zat kimiawi dari luar. Itu masih itu benar, itu oke. Cuman kalau seperti kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya nggak ada hubungan sih ya sebenarnya. Memang lebih ke nutrisi ibu dan paparan dia di luar gitu. Oke, gitu berarti hanya mitos gitu ya. Lagi ngapain juga maghrib di luar rumah, orang sholat maghrib malah di luar gitu ya dok. Terus di depan pintu juga ngapain juga jagain pintu. Udah ada pintu, biarin aja pintu di sana, ngapain mesti dijagain gitu. Jadi istilahnya itu kalau pola makan sehat, pola kita tidak terpapar dengan zat-zat kimia, insya Allah sehat, aman gitu ya dok. Oke, nanti kita akan berbincang kembali bersama dokter Juju di segmen terakhir, dan kemana-mana tetap di Bungo TV, selalu di hati. Oke pemirsa Bungo TV, kita masih di program kita Sehat Bersama RSUD Haji Nafi ya. Tentunya masih bersama Dokter Juju di segmen kita keempat ya. Dan tentunya di segmen keempat kita lebih ke pencegahan, lebih ke edukasi, dan juga pesan lah dari Dokter Juju untuk ibu-ibu muda, calon ibu, dan ibu yang lagi hamil yang akan menanti kehadiran sang buah hatinya tentunya. Jadi dok, dari obrolan kita yang tadi sudah panjang kali lebar jadi apa sih langkah yang bisa kita lakukan dok untuk calon ibu agar bisa meminimalisir resiko lah kelainan bawaan pada masa kehamilan atau pada janin tersebut gitu. Oke, ya jadi balik lagi ibu-ibu yang mau hamil berarti persiapannya jangan saat udah mau hamil aja. Iya benar. Dari dia masih gadis ataupun masih sebelum menikah itu sudah dipersiapkan suplemen vitamin, kalsium, vitamin D3 itu sangat zat besi, itu sangat berpengaruh. Kemudian dia masuk fase dia hamil. Nah, fase hamil di situ gunanya pemerintah ada antenatal care 4 kali kunjungan. Nah, tiap kunjungan itu dikasih vitamin ataupun suplemen ya. Diminum sesuai dengan aturan pemakaian. Kemudian screening USG. Nah, kalau memang ditemukan ada kelainan dari tenaga medis baik bidan ataupun dokter, kalau rasanya ragu ya ada hak untuk merujuk gitu, mereferalkan ke dokter kandungan untuk mengetahui oh ini setidaknya normal, aman. Jadi ada 1 kali ataupun 2 kali untuk ketemu dengan dokter kandungan. Nah, kemudian sudah mengikuti antenatal care, udah vitamin D oke, ternyata begitu anaknya lahir memang ada kelainan, ya utama sekali jangan panik dulu ya. Apalagi ibu-ibu muda, ibu-ibu pertama punya anak ya jangan panik dulu, karena kita di sini
ada tim, kita kerjasama secara multidisiplin dan kita akan melakukan tindakan yang sebaik mungkin. Nah, memang yang akan sangat berat ini adalah persiapan mental orang tua karena mereka sudah terbayang anak yang kondisi normal. Nah, dan begitu lahir ternyata ada kelainan. Nah, di sini tim-tim medis garda depan ya juga jangan panik begitu ketemu, minimal apa yang bisa kita kerjakan ya seperti tadi pasangkan selang di mulutnya, kemudian jika ada anusnya dia kembung ya pasang juga selang dari anus dan rujuk ke rumah sakit terdekat. Dan jangan lupa lakukan pemeriksaan yang 5 lubang tadi itu sangat krusial dan itu sangat membantu untuk onset ketahuan lebih cepat dan juga penanganan yang lebih tepat ya. Kemudian anak-anaknya, bayi-bayi yang dengan kelainan kongenital tadi yang dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter bedah umum ataupun bedah anak, di situ akan kita persiapkan untuk apakah membutuhkan tindakan emergensi atau enggak dengan kesiapan alat-alat kita. Nah, seperti kita di sini Hanafi kita sudah ada NICU, kemudian ada PICU. Memang alat-alatnya sudah mulai dilengkapi dan sudah mulai lengkap dan mungkin masih ada beberapa alat yang masih kita untuk penggunaan ataupun disediakan dan juga alat-alat seperti itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh SDM-nya sendiri. Makanya tenaga medisnya juga harus kita latih, terutama dengan kondisi neonatal care, pasca preoperatif, intraoperatif ataupun pasca operatif. Karena bayi itu bukan beres operasi udah kelar utang, enggak. Di situ lebih gede lagi ujiannya. Begitu dia beres operasi, kita harus manajemen dia pasca operasi. Gimana nih bayi, dia tidak minum dulu, puasa dulu sampai berminggu-minggu dengan kondisi nutrisi yang terpenuhi. Nah, di situ sangat dibutuhkan sumber daya manusianya ataupun tenaga medis yang kompeten. Makanya dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang lebih tepat gitu ya. Dan juga alat-alat yang juga memadai gitu. Tapi kalau untuk saat ini bisa Dok di Hanafi, kita sekarang sudah bisa untuk melakukan pemeriksaan ataupun tindakan-tindakan pembedahan dengan diiringi penambahan alat dan juga pemantapan SDM juga. Oke, jadi sejauh ini kalau untuk kelengkapan dan tenaga SDM-nya udah 80% lah gitu ya Dok ya? Sudah lagi dalam proses untuk peningkatan. Oke, sedang dalam proses peningkatan. Jadi perawat-perawatnya juga nanti akan dilatih juga gitu ya Dok ya? Harus dilatih karena beda ya perawatan neonatus. Neonatus ini bayi yang kurang di 24 hari dengan bayi-bayi yang sudah usia lebih dari 1 bulan itu sangat beda. Apalagi bayi-bayi yang terpasang ventilator, apa yang mau kita monitor itu sangat harus ada pelatihan dan sangat tahu gitu. Jika ada yang lain sedikit, ada yang berbeda sedikit, itu harus segera ditata laksana karena bayi itu misalnya kita nggak minum seharian aja pasti haus letihnya sekian jam. Mereka kalau bayi kekurangan cairan aja saat itu langsung ada perburukan. Cuman tidak terlihat secara drastis. Makanya hal-hal seperti kasat-kasat seperti itu yang harus dilatih, terutama ke SDM ataupun tenaga medis. Karena bayi kalau sudah jelek, kekurangan cairan, itu dampaknya akan banyak kemana-mana gitu, merembet-rembet masalahnya. Jadi memang sangat digencarkan untuk pelatihan ataupun alat-alat ya. Kita akan sedang untuk melengkapinya dan untuk ditingkatkan lagi. Ya semoga kita berdoa saja ya Dok ya kalau untuk semoga untuk kelengkapan alatnya bisa menjadi 100% gitu ya Dok. Ya. Dan mungkin dokter ada pesan ya untuk orang tua ya yang baru mengetahui atau mungkin yang sudah mengalami ya kelainan kongenital pada si anaknya. Jadi ada nggak pesan yang lebih eksternal kepada si ibu tersebut? Ya. Jadi untuk orang tua kalau misalnya mendapatkan kondisi anak-anak yang istimewa seperti ini, misalnya pada kondisi bayi ya, itu bisa jangan panik dulu. Kemudian bisa dikonsultasikan, misalnya kondisinya tidak emergensi, misalnya seperti hernia tadi ya. Boleh dikonsultasikan kalau ada bedah anaknya di tempat tinggalnya, boleh ke bedah anak ataupun ke bedah umum ya. Pokoknya jika ada rasanya tidak sesuai, kok ini agak aneh, konsultasikan aja dulu ke dokter-dokter yang ada di rumah sakitnya, terutama dokter bedah. Kemudian jika memang ada disarankan untuk ini memang tindakan operasi, nah ya memang orang tua itu pertama kali akan kaget, akan berharap
tidak dioperasi, Iya, janganlah dok, gitu ya. Nah, di situ memang perannya kita komunikasi efektif ya, komunikasi antara dokter dan juga orang tua, di mana diberikan penerangan, kejelasan kenapa kita lakukan tindakan operasi, karena kita takutnya nanti ini. Nah, dengan itu kita harapannya orang tua akan memahami, oh ternyata yang ditakutkan nanti ini. Nah, biasanya orang tua yang sudah tahu, yang sudah paham kenapa dibutuhkan operasi, itu mereka akan lebih kooperatif untuk tindakan operasinya. Jadi nggak masalah, agak kritis dengan kondisi anak, tapi tetap komunikatif, tetap kooperatif. Jadi bisa menerima masukan dan juga bisa mengutarakan pendapat juga. Oke, mungkin yang terakhir Dokter Juju ya, mungkin ada pesan ya terhadap ya ibu-ibu, calon ibu hamil atau ibu-ibu muda yang saat ini sedang mendengarkan kita ya. Jadi apa sih pesan atau himbauan kepada ibu-ibu tersebut mengenai kelainan kongenital pada bayi? Ya. Jadi untuk kelainan kongenital itu sebenarnya bisa terjadi pada siapapun. Ya, tapi bukan berarti itu membuat kita takut akan punya anak ya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu, rasanya saya udah cukup nggak ya dari makanan, aja dulu. Rasanya makanan saya ini sudah sehat nggak ya? Udah ada sayurannya atau misalnya karbohidrat, proteinnya oke gitu. Kadang memang tidak bisa dipungkiri anak-anak yang Gen Z sekarang ataupun milenial masih yang cepat saji dan terutama kopi nomor satu ya. Benar banget. Boleh, memang boleh ngopi, tapi memang diimbangin dengan suplemen, misalnya kalsiumnya, magnesiumnya gimana, atau vitamin D3-nya, kemudian kegiatan olahraga ya minimal aja, apakah itu jalan ataupun sepeda ya, meskipun tidak bisa rutin ya minimal 2 atau 3 kali seminggu dikerjakan. Kenapa sih seperti itu? Ya karena itu sangat berpengaruh. Kita tidak bisa memungkiri karena kita akan mempersiapkan diri untuk tempat si janin akan tumbuh. Kitanya aja kekurangan apalagi nanti buat bayi gitu ya. Jadi memang pesan saya jangan pelit-pelit ke badan sih gitu. Kalau memang butuh nutrisi, kasih dulu vitaminnya, kasih aja ke badan. Oke, jadi dari sekarang ya dok ya? Ya jangan diet. Jangan diet. Dietnya boleh diet sehat ya. Diet sehat ya benar. Olahraga yang teratur, pola makan yang cukup gitu ya dok ya. Aktivitas yang cukup dan juga pola istirahat tentunya ya. Oke, karena apa? Jangan si Anu sudah nikah, aku juga nikah lah gitu. Jangan gitu ya dok ya. Kebanyakannya seperti itu. Jadi ngejar target tapi ternyata badannya belum siap. Iya. Menikah itu bukanlah suatu perlombaan gitu ya. Gitu ya dokter ya. Jadi menikah itu benar-benar sudah dari hati, udah niat, udah mapan, udah cukup, dan terutama dari tubuh kita sendiri yang akan menjadi calon seorang ibu gitu. Nah, rencana dokter Putri kapan ya? Undang-undang ya. Balik lagi. Nanti kita itu langsung chat pribadi aja. Oke, terima kasih dokter Juju atas waktu dan kesempatan yang sudah hadir di studio kita. Semoga apa yang sudah kita paparkan hari ini, terutama ilmu yang telah diberikan oleh dokter Juju kepada masyarakat Bungo melalui program kita Sehat Bersama RSUD Haji Nafii, bisa menjadi pelajaran juga, bisa memotivasi kita dan bisa menjadi perubahan kepada diri kita sendiri gitu ya dokter ya. Baik, kalau gitu kami berdua pamit. Sekali lagi terima kasih dokter Juju dan kami berdua pamit. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.